Aku tuh gak pernah ngelakuin ini, terutama di sosial media. Tapi aku mau curhat. Bukannya menganggap diri aku itu adalah seseorang content creator atau influencer yang sudah papan atas, tapi sebagai orang yang mencicipi dunia content creator, ada beberapa hal yang mungkin aku pengen curhatin ke kalian. Selain itu, aku tahu aku tuh micro influencer atau micro content creator, tapi kata mamaku aku tuh content creator, jadi aku percaya dia karena orang tua itu nggak pernah salah. Ya kawan-kawan, salah satu hal yang pengen aku curhat ke kalian adalah nggak semua barang aku endorse, teman-teman. Nggak semua barang aku, kayak rambut aku ini asli, bulu mata ini asli, nggak ada yang palsu. Bulu mata ini endorse kebetulan. Tapi maksudnya gini loh, aku pengen ngejelasin ke kalian, ya sebagai content creator itu kita mendapatkan banyak keuntungan dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kalau misalkan kita bukan seorang content creator tidak mendapatkan fasilitas tersebut gitu. So bukan berarti aku tuh nggak thankful for that, I'm really thankful. Tapi di sisi lain banyak banget downside-nya. Salah satunya adalah dikirain semua barang yang aku punya itu adalah endorsements atau barang yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah sebuah iklan atau ada pesan sponsor di balik itu. Memang ada kalanya di mana barang-barang yang aku rekomendasikan itu sponsor, tapi bukan berarti aku tuh ngasal sebut aja ke kalian kalau suatu produk itu bagus, suatu makanan itu enak, atau sesuatu yang aku review itu hanya berdasarkan bentuk kerjasama dengan si klien. Memang bener aku coba dan ada juga beberapa produk yang aku nggak terima karena memang tidak sesuai dengan kepribadian aku, tidak sesuai dengan myself as a brand, tidak sesuai dengan selera aku. Dan kalian tuh nggak tahu di behind the scene itu seperti apa. Kalian mungkin nggak aku ajak untuk melihat di balik itu semua. Ada kok seleksi-seleksi yang berdasarkan preference aku, yang berdasarkan standar aku. Dan selalu aku tekankan ke kalian juga, apapun barang-barang yang aku rekomendasikan atau apapun barang yang aku review itu adalah purely menurut pengalaman aku dan juga menurut selera aku. And selera orang kan pasti berbeda-beda, terutama untuk contohnya ya, bukan terutama, contohnya kosmetik. Ada orang yang suka foundation yang lebih full coverage, sedangkan aku bukan tipe orang yang seperti itu. Aku lebih suka yang medium to very sheer coverage, sukanya yang natural. Bukan berarti aku yang mereview satu foundation, aku bilang foundation itu tuh bagus menurut aku, bukan berarti aku bohong dong, dan bukan berarti aku hanya peres atau speak aja bahwa satu produk itu tuh bagus gitu. Itu benar-benar purely sesuai dengan pengalaman aku, sesuai dengan preference aku. Dan sebagai content creator yang memang mendapatkan fasilitas dan mendapatkan kesempatan untuk mencoba beragam-ragam atau berbagai macam produk, aku bisa memberikan kalian input bahwa oh kalau kalian yang memang suka produk atau foundation yang lebih full coverage atau yang lebih glam, maybe ini adalah sesuatu yang cocok untuk kamu. Tapi untuk aku, orang yang mungkin lebih suka natural makeup gitu, ini adalah sesuatu yang aku suka. Jadi it's hard to say that suatu produk itu bagus atau buruk, karena at the end of the day it all comes down to preference gitu. Maka dari itu aku juga percaya bahwa seorang owner atau suatu brand pasti memilih beberapa key influencers atau key opinion leader untuk bisa memberikan ke kalian review mereka atau opini mereka dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Jadi bukannya aku jadi kesel, bukannya aku jadi kecewa gitu, tapi sebagai influencer untuk seseorang tuh yang nanya ke aku gitu, ini bener kan reviewnya, nggak bohong kan, atau kakak jujur kan, atau Cici nggak bohong kan, ini endorse bukan nanti, bukan berarti kalau di endorse atau di sponsorkan suatu produk aku jadinya berbohong, tidak. Dan bukan berarti semua barang yang aku rekomendasikan dan aku review itu adalah endorse. And I don't think that all other influencers juga seperti itu. Aku yakin banget mereka-mereka ini juga memiliki proses behind the scene, di mana mereka seleksi dulu, di mana mereka mencari tahu brand yang mereka akan dukung atau produk yang mereka akan sponsorin, produk yang mereka akan tawarkan dan rekomendasi ke kalian. Itu pasti juga ada proses seleksinya, bukan mereka asal oh karena ada bentuk kerjasama yang merupakan transactional mereka jadinya berbohong. No, I really do believe behind the scene mereka tuh ada proses dan cara kerja masing-masing untuk mempromot dan merekomendasikan suatu produk. Terkadang ide itu bisa datang dalam waktu 5 detik,
5 menit, 5 jam, 5 hari. Gak ada suatu formula di mana kita tuh bisa menggodok suatu ide sampai akhirnya menjadi suatu produk gitu. Dan seorang content creator itu sangat amat dinilai menurut aku dari idenya, karena itu adalah yang gak bisa dinilai. It's an art. Perlu diketahui gak semudah itu untuk kita bisa mencetuskan suatu ide yang kreatif, inovatif gitu, dan beda daripada yang lain. And again, karena banyaknya orang yang sudah ada dalam industri ini, pasti ada tekanan sendiri di mana kita harus terus-menerus mengeluarkan ide yang baru, yang gak membosankan, dan yang fresh gitu. Jadi suatu saat, kalau untungnya saya pribadi belum pernah mengalami hal tersebut, tapi orang yang di belakang kamera ini sudah gitu. Jadi ketika ada kalanya dimana suatu ide yang kita sudah capek-capek memikirkan, apalagi sudah proses produksi suatu karya itu tuh di plagiarize, itu bukan cuman sakit dalam arti oh berarti kerjaannya diambil gitu, tapi secara emosional itu juga terpukul sekali gitu. And again, I'm quite fortunate dimana aku belum pernah mengalami hal tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi padaku. Tapi yang aku rasa di dalam industri ini, again, there's so many people in this industry, especially now more than ever. Jadinya untuk saling berkompetisi itu ada banget gitu. Jadi terinspirasi nggak apa-apa dong, terinspirasi sah, tapi untuk mengcopy plak-plak-plakan, come on, masih banyak ide di luar sana, jangan males. Dilema is real, is a real thing, dimana kita memiliki idealisme sendiri sebagai individual, sebagai tim, tapi kadang tuh ada gapnya di antara idealisme kita, keinginan klien, dan juga keinginan publik. Especially at the end of the day, kalian adalah konsumernya, kalian adalah penikmatnya gitu. Penilaian hasil karya kita itu sangat amat bergantung dari consumer, which is kalian semua. Jadi ada saatnya dimana kita harus mengorbankan idealisme kita demi memenuhi keinginan klien dan juga keinginan publik. And sometimes tiga hal itu tuh saling bertentangan, idealisme kita, keinginan klien, dan juga keinginan publik. Di saat seperti itu adalah saat yang menurut aku the hardest part of this job, karena kita harus mencari jembatan di antara tiga entity ini. Idealisme kita, kemudian permintaan si klien, harapan klien, dan juga demand dari publik. Tapi di sisi lain, like any other jobs, ini adalah tantangannya gitu. And I'm thankful so far kita masih bisa menjalani ini semua gitu. Kita masih bisa mendapat kesempatan di mana kita bisa bekerja sama dengan klien, dan mudah-mudahan juga bisa diterima oleh kalian-kalian semua. Makanya nonton, subscribe, like, share. Contohnya ya, idealisme aku pribadi, aku mungkin untuk certain products aku bisa ada waktunya dimana harus kayak beauty, dimana aku harus anggun, lady gitu. But there are times dimana aku ngerasa I have to be myself. Makanya di dalam channel ini kalian bisa ngeliat a different side of me. Dan aku juga thankful kalian memberikan positive feedback pada aku. Kalian yang bilang bahwa oh there's another side of you yang mungkin tidak terlimit atau tidak terkubuskan, is that a word? Terkotakkan dari permintaan klien gitu. Ada waktunya dimana kita memiliki lebih banyak uang. Dan ketika kita bisa memberikan ke kalian sisi lain dari kita yang terlepas dari limitations itu, it's such a freedom. Kamu kerjaannya cuma foto-foto doang. Apa sih kamu kerjanya cuma selfie doang? It's so shallow. You're so vain, always on your phone. Nggak ada kuota dikit aja panik. Nggak ada wifi dikit aja panik, karena sekarang kita internetnya lagi down. Jadi sering banget sebagai content creator kita tuh dipandang sebelah mata. Dan banyak banget itu yang tadi barusan aku sebutkan, foto-foto doang, apaan sih, banyak banget. Mungkin aku sering banget mendapatkan komentar-komentar itu dari generasi yeah, but it's a new world, dimana pekerjaan seperti ini, taking pictures of yourself, making content like this, talking on your camera, making money. Yes, aku nggak mau menutupi, aku nggak mau bohong, nggak mau pura-pura dan being a hypocrite, dimana kalau misalkan pekerjaan ini memang menghasilkan, tapi bukan berarti pekerjaan ini tuh tidak ada tantangannya, bukan berarti pekerjaan ini tuh cuman senyum-senyum doang gitu dan nggak pakai. Malah menurut aku pekerjaan ini tuh sangat amat multidimensional. Is it multifaceted gitu, karena as someone yang sudah pernah bekerja
di industri entertainment dan bekerja yang di depan layar gitu, aku mungkin nggak ada kesempatan dimana aku have to be my own creative director, sebagai sutradara sendiri, sebagai modelnya, sebagai makeup artisnya, sebagai wardrobe-nya, sebagai lighting kadang-kadang, sebagai writer, sebagai produser, sebagai pencari dana untuk sponsorin, harus cari lokasi juga, harus mengumpulkan tim juga. And I'm very fortunate karena saat ini aku ada timnya di belakang kalian. Jadi kalau kalian memiliki kesulitan untuk membuat konten, untuk mencari ide, hubungi. Kalau kalian yang berambisi, kalian yang bermimpi, ingin mencoba, ingin menjajal, ingin nyemplung masuk ke dunia content creator, ini akan membantu kalian sekali. And again, for me, sangat amat disayangkan di mana kita masih ada orang-orang yang menganggap pekerjaan content creator itu dianggap sebelah mata. Ada saat-saatnya di mana segitu kita tidak dipandangnya, sampai ada klien atau ada follower gitu yang mendem kita tanpa ada sopan santun sekalipun. Bahkan klien yang mau mengajak kerjasama gitu tidak ada permisi, tidak ada perkenalan, tidak ada assalamualaikum gitu, sepada, nggak ada. Tiba-tiba mereka mau kirim makanan, bisa nggak review dong please, nggak ada, thank you, nggak ada gitu. That's when I feel like apakah pekerjaan kita yang kalian tuh nggak tahu di balik itu semua tuh ini ada kerja kerasnya gitu, ada keringat dan air mata yang berkucuran dan juga menetes di balik konten yang mungkin kalian hanya lihat satu foto saja, atau mungkin kalian hanya lihat hasilnya 10 menit, 30 menit, 1 jam. Jadi it's harder than it looks like. Jadi untuk orang yang bisa mengajak mau kerjasama dengan kita tanpa ada rasa respect atau rasa mutual respect lah terhadap kita sebagai orang yang possibly mau diajak kerja sama mereka, tapi mereka menganggap kayak kita mau transaksi, oi gitu loh. And I hope kedepannya sebagai content creator dan fellow content creator lainnya or business owner yang mau mengajak content creator lebih bisa menghargai lah bahwa di balik itu semua tuh ada loh kerja kerasnya, bukan cuman looking pretty and camera action and then take juga berkali-kali. Banyak yang bilang to be in this industry, you have to have like a thick skin. You have to have a thick skin. Nggak boleh baper, nggak boleh malu-malu. Menurut aku boleh-boleh aja, but when you want to get your job done, emotional feelings itu have to be out the door. Karena again, kita tuh ada deadline, kita itu ada permintaan klien, kita itu juga memiliki bukan beban lah. Kita ada ekspektasi dari klien yang kita kerja sama gitu. Jadi kita ada tanggung jawab. Banyak banget case-nya dimana mungkin sekarang susah ya karena kita di rumah aja untuk foto, untuk mencari corner-corner untuk OOTD dan segala macam in the comfort of our own house. Sebelumnya kita harus pede jalan-jalan sambil pegang kamera, ngomong ke kamera kayak dunia milik sendiri gitu, atau foto di jalan raya dengan banyak lalu lalang orang-orang, atau membuat konten di mana ya di public aja gitu tanpa orang-orang tuh tahu kita lagi bikin konten loh gitu. There's a lot of times di mana I get this weird looks. Ada yang minta foto, mungkin diliatin dengan weird looks and judgmental stare itu udah biasa deh gitu. At the end of the day, prioritasnya adalah membuat konten yang terbaik dan memuaskan klien dan juga audiensnya, penonton viewer. So the next time mungkin kalian berpapasan dengan seorang content creator yang sedang foto-foto makanannya atau sedang ngomong sendiri ke kamera, let them be, stop judging them, karena you know di balik itu semua they're doing their best to create a content untuk entertain kalian, karena ujung-ujungnya itu buat kalian juga loh. Orang yang mungkin kesehariannya di kantor, I'm not talking about now ya dengan masa pandemik seperti ini, tapi ada orang yang kerja kantor bilang, aduh kalian mah kerjanya enak, mungkin bisa kadang-kadang bangun siang, kalian bisa mengatur jadwal sendiri. Yes, kita memiliki privilege seperti itu, kita memiliki kesempatan itu, tapi bukan berarti kerjaannya juga tidak berat. Karena apa? Dikarenakan kerjaan kita yang jamnya tuh tidak teratur, jamnya itu tidak pasti, jamnya itu tuh tidak ada patokannya. Malahan kadang kita tuh sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai jam 3, apalagi editor. Betul, editor? Betul. Nggak ada patokannya gitu. Jadi every day of our life, basically you're working. Karena kita nggak bisa bilang, oh
this is not my office hour. Kita nggak bisa kasih alasan itu. There are no such way dimana kita bisa memberikan excuse itu, karena tidak ada kontrak dimana kamu harus kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau jam 12 sudah kelar, nggak ada gitu. Atau 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, tidak. Kita jam kerja kita tuh benar-benar anytime. Although the grass is always greener on the other side, tapi trust. Banyak banget kalanya dimana walaupun I'm not making content, ini otak juga harus tetap jalan terus. Nextnya mau bikin apa ya gitu. Walaupun I'm not filming, walaupun aku nggak lagi mengerjakan sesuatu, nggak bikin caption, nggak lagi foto, nggak lagi apa-apa, ini otak tetap harus kayak what's next? Apa ya? Harus menggodok. Ini istilahnya kayak ada panci di sini yang menggodok. We all know di masa pandemik seperti ini banyak sekali pekerjaan yang terkena dampaknya dari COVID-19 gitu. Dimana ada yang mungkin harus dipulangkan, dimana ada yang harus mungkin business owner terpaksa harus menutup tokonya, menutup perusahaannya karena ada pandemik ini. Bukan berarti kita sebagai digital content creator, walaupun sekarang adalah zaman digital, walaupun kita di rumah aja, walaupun pekerjaan kita kan pasti ada yang bilang, loh kan kalian most of the time kerjaannya adalah melalui internet di rumah aja, berarti kalian nggak ter-affected by that. No, we are affected karena truth is our clients adalah orang-orang yang terpaksa bisnisnya harus tutup karena pandemik seperti ini gitu. Dan again, as someone yang memiliki tim untuk membuat suatu konten seperti demikian, kita nggak bisa ketemu, kita tidak bisa bekerja lebih produktif, bekerja lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Kinerjanya tuh juga menurun karena kita tidak bisa bergabung, karena kita semua harus berdiam di rumah masing-masing. Tapi itu juga karena kita menaati peraturan, ya kan teman-teman semuanya? Iya, karena we have, again, kita memiliki idealisme sendiri di mana kita harus taat pada peraturan. Kita tidak mau memaksakan suatu konten di mana itu akan harm atau membahayakan teman-teman kita atau masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kita bisa memahami bahwa oke, mungkin konten-konten yang baru kita bisa take a hold dulu, dan untungnya banget kita kemarin sempat ada beberapa konten yang kita stok, tapi karena kita nggak bisa syuting bareng, karena kita nggak bisa ketemu, basically we stay in our homes, kita mengorbankan. Ada sempat dimana kita nggak nge-post sama sekali karena kita menghargai, dan waktu itu kita mau mikir gimana caranya kita bisa tetap bertemu, ternyata nggak memungkinkan, ya kita taat peraturan aja. Menurut aku pribadi, it's foolish untuk memaksakan suatu konten dengan resiko membahayakan orang-orang lain. Selain melanggar peraturan, membahayakan orang lain, jadi resiko dan keuntungannya kayaknya nggak imbang. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan curhat aku. At the end of the day, aset kita adalah kalian, para viewers. Hasil karya kita, bagus atau tidaknya, semuanya dinilai dari kalian. Jadi kalau kalian mau mensupport kita, para content creator yang sudah bekerja keras, blood, sweat, and tears, go ahead and like, subscribe. Apa sih orang ngomongnya? Komen. Mau bagus komennya, mau jelek, you're helping me in my algorithm. So, thank you for that. Kalian harus mengetahui bahwa kalian adalah aset kita. Let's be supportive to one another. And untuk kalian yang memang berambisi atau pengen atau tertarik untuk mengikuti perkembangan dunia ini, atau mungkin mau terjun ke dunia ini, you have a chance karena there's peace for everyone. Yaudah, udah selesai, udah nggak tahu mau ngomong apa.